Anda menyaksikan segmen Money Talks bersama saya, Anneke Wijaya. Di episode kali ini kami akan mengajak Anda membedah tren bisnis korporasi di skala internasional hingga peluang digitalisasi untuk menyokong ekspansi dan membantu korporasi meraih peningkatan profitabilitas di masa mendatang. Dan untuk itu saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Delia Melissa, Country Head of Global Trade Solutions, Corporate and Institutional Banking HSBC Indonesia. Ibu Delia, apa kabar? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Kabar baik, terima kasih Mbak Anneke. Thank you for having me here. Sama-sama tentunya Ibu Delia. Baik, kalau melalui jejak pendapat Global Trade Pulse yang dilakukan HSBC terhadap perusahaan internasional di 13 pasar global, didapati fakta sudah banyak pelaku bisnis yang menghadapi kenaikan biaya efek ketidakpastian perdagangan global. Namun, situasi saat ini tidak menyurutkan optimisme pelaku bisnis global untuk terus melanjutkan ekspansi dan juga mengeksplorasi peluang hingga pasar-pasar yang baru. Lalu bagaimana respon HSBC Indonesia terhadap hasil survei tersebut? Hasil survei Global Trade Pulse 2025 menegaskan bahwa tantangan global seperti kenaikan tarif, ketidakpastian kebijakan perdagangan, dan gangguan supply chain telah berdampak signifikan bagi pelaku usaha. Sekitar 2/3 dari perusahaan yang kami survei sudah mengalami kenaikan biaya dan 73% memperkirakan biaya akan terus meningkat dalam jangka pendek. 18% perusahaan yang kami survei juga sudah mengalami penurunan dalam revenue dan 78% perusahaan harus mengadjust long-term business model mereka. Dengan ini kami menganggap bisnis harus menjadi resilience dan mereka harus terus berkembang despite geopolitical concern. Namun yang memberikan angin segar adalah despite geopolitical concern adalah 89% perusahaan yang kami survei confident untuk terus melakukan pengembangan bisnis globalnya mereka dalam koridor international trade dan 77% companies juga terus di-encourage untuk melakukan new opportunities. HSBC Indonesia sendiri melihat kondisi ini sebagai panggilan untuk terus bertindak lebih strategis dan proaktif. Prioritas kami adalah terus melakukan pendampingan terhadap klien kami untuk menavigasi kompleksitas global ini, termasuk membantu mereka untuk memperkuat struktur modal, meninjau kembali strategi ekspansi mereka, serta membuka akses kepada teknologi dan digital solution dan membantu mereka untuk explore new market opportunities. Baik, lalu bagaimana peluang dan daya tarik Indonesia untuk menjadi negara tujuan perdagangan bagi pelaku bisnis? Ya. Indonesia ini memiliki posisi yang strategis di Asia Tenggara karena kita satu didukung oleh bonus demografi, kita juga mempunyai pasar domestik yang sangat besar dan juga komitmen pemerintah terhadap reformasi infrastruktur dan digitalisasi. HSBC Indonesia juga sudah 141 tahun di Indonesia dan kita juga baru dinobatkan sebagai Best Trade Finance Bank globally dan juga di Indonesia di tahun 2025 ini. Jadi dalam konteks mencari diversifikasi global supply chain, Indonesia sangat menarik karena untuk menjadikan mitra produksi dan pasar tujuan bahwa Indonesia itu bisa mengambil peran serupa apabila pelaku bisnis lokal terus melakukan inovasi dan efisiensi. Jadi tren-tren yang ada di US, yang ada di Eropa dan antara Malaysia, Vietnam dan Tiongkok ini juga bisa direplikasi di Indonesia. Seperti yang tadi saya mention, Indonesia kembali lagi mempunyai geografis yang sangat tinggi dan dengan stabilitas ekonomi kita yang relatif terjaga membuat Indonesia tuh sangat menarik sebagai hub perdagangan yang baru. Dengan tren yang reshoring dan nearshoring ini, Indonesia punya posisi yang strategis untuk menangkap relokasi manufaktur dari negara lain, khususnya dari Tiongkok. Baik, di samping persoalan mencari peluang dan pasar yang baru, hal yang cukup penting saat ini adalah juga strategi untuk menahan atau bahkan menurunkan biaya operasional. Lalu bagaimana solusi HSBC Indonesia kepada pelaku bisnis? Ya. Jadi solusi kami meliputi pembiayaan perdagangan digital dan pengelolaan kas yang berintegrasi serta platform digital yang memungkinkan otomasi. Karena dari mulai pandemi sampai sekarang kita juga menyadari bahwa untuk bisnis untuk bertahan itu mereka harus mempunyai working capital yang resilience. Dan bagaimana supaya mereka mempunyai working capital yang resilience itu, mereka harus mempunyai solusi-solusi perbankan yang bisa membantu mereka. Dengan survei yang kami lakukan, 51% pelaku usaha menjadikan kenaikan biaya ini sebagai kekhawatiran utama dalam strategi supply chain mereka. Tapi kita juga melihat bahwa despite this geopolitical supply chain ini, mereka juga memaksa dirinya itu untuk
pindah ke digital dan juga menginvestasikan capital expenditure mereka untuk solusi pembiayaan digital mereka. Jadi yang bisa kita tawarkan untuk solusi-solusi yang menekan biaya ini melakukan 3 pilar. Yang pilar pertama adalah simplicity. Simplicity itu adalah proses trade finance yang kita lakukan sekarang ini lebih cepat dan efisien. Karena sekarang udah zamannya digital, jadi yang kita lakukan adalah kita memprovide digital document submission, real-time transaction tracking juga bagi para nasabah kami. Yang kedua adalah digital solution, yaitu platform perdagangan digital yang terintegrasi, yang bisa mempercepat semua siklus transaksi, baik dari cash management, dari trade finance, dan juga untuk pelayanan foreign exchange kami. Dan hal-hal seperti ini bisa memangkas biaya administratif dan juga percepatan pada siklus arus kas. Dan yang ketiga yang kita lihat itu adalah form partnership. Karena dengan ketidakpastian supply chain ini, kita mendukung para nasabah kita itu untuk merancang solusi pembiayaan yang disesuaikan dengan siklusnya masing-masing. Mereka harus membuka opportunity baru, membuka market baru, dan partnership itu sangat penting antara buyer, supplier, dan regulator juga agar bisnis bisa terus develop new market opportunities.